WNA mau tinggal di Indonesia, visa aja nggak cukup. Halo semua, balik lagi sama aku Diva. Di video sebelumnya di channel aku ini, aku udah pernah bahas video-video yaitu tentang visa, imigrasi, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, WNA itu ketika masuk Indonesia tentunya butuh visa ya. Itu kan izin masuk ke Indonesia, tapi ini baru masuknya aja. Tapi kan WNA ini bukan cuma masuk kan, dia juga butuh tinggal. Ada yang beberapa bulan, ada yang berapa tahun. Dan untuk WNA ini bisa stay di Indonesia seperti itu, butuh yang namanya izin tinggal. Jadi kalau visa itu baru izin masuk ke Indonesia, untuk stay di Indonesia WNA butuh izin tinggal. Inilah yang akan aku bahas di video kali ini. Pembahasan tentang izin tinggal WNA ini kebetulan sangat panjang, jadi kayaknya aku akan bagi jadi beberapa video. Tapi ini video pertama kita dan sumbernya itu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kita langsung aja yuk. Jadi pembahasannya kita mulai dari pasal 48 guys. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Di sini sangat jelas dinyatakan bahwa WNA itu wajib punya izin tinggal. Visa aja belum cukup guys, perlu yang namanya izin tinggal. Dan ini memang didukung juga sama poin yang ada di Permenkumham atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2023 di pasal 77-nya. Di ayat 1 dibilang seperti ini. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Sama kan? Ini persis dengan pernyataan yang sebelumnya. Nah, di ayat 2-nya, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia tidak boleh memiliki lebih dari satu izin tinggal. Ayat 2 ini penting guys, karena aku inget banget pernah dapat pertanyaan, Kak, WNA aku izin tinggalnya udah mau habis. Jadi aku apply visa yang lain lagi, visa baru lagi, tapi kok ditolak ya? Ya jelas guys, karena kan sekarang sebenarnya WNA ini udah punya izin tinggal. Kalau apply visa baru lagi dan itu di approve, secara praktis kan WNA ini akan punya 2 izin tinggal. Dimana itu nggak boleh. WNA cuma boleh punya 1 izin tinggal. Berarti kalau kasusnya kayak gini, ya jangan apply visa baru lagi dong. Tapi perpanjang izin tinggal si WNA tersebut. Kalau memang izin tinggalnya itu bisa diperpanjang. Karena ada visa-visa yang izin tinggalnya itu nggak bisa diperpanjang. Makanya sebelum WNA itu apply visa Indonesia, harus cek dulu. Kalau apply visa ini dapat izin tinggal apa. Terus apakah izin tinggalnya bisa diperpanjang atau tidak? Apakah izin tinggalnya bisa diganti ke izin tinggal jenis lain atau tidak? Kita lanjut di ayat ketiga Permenkumham tadi. Dalam keadaan tertentu, orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Ya ini mah kasus-kasus tertentu ya. Nah kita lanjut lagi ke pasal 48 Undang-Undang Imigrasi. Di ayat 2-nya. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Jadi kalau WNA itu masuk Indonesia pakai visa kunjungan, izin tinggal yang mereka dapatkan nanti itu namanya izin tinggal kunjungan atau ITK. Kalau WNA masuknya pakai visa tinggal terbatas atau VITAS, nanti izin tinggalnya izin tinggal terbatas atau biasanya disebut juga dengan ITAS. Kita lanjut di ayat 3-nya, pasal 48 di Undang-Undang Imigrasi. Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas. Nah, ini jenis-jenis izin tinggal guys. Izin tinggal itu ada izin tinggal diplomatik, ada izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, dan izin tinggal terbatas. Satu lagi, izin tinggal tetap. Jadi ada 5 jenis izin tinggal di sini. Dan ini jenis izin tinggal ini berhubungan dengan jenis visa apa yang awalnya WNA itu apply buat masuk Indonesia. Jenis visa itu kan ada 4 sebelumnya yang aku bahas, yaitu visa diplomatik, visa dinas, kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Ya sama kayak aku sebelumnya bilang, kalau WNA itu masuk Indonesia pakai visa diplomatik, izin tinggalnya diplomatik. Masuk pakai visa dinas, izin tinggalnya izin tinggal dinas. Masuk pakai visa kunjungan, izin tinggalnya izin tinggal kunjungan atau ITK. Masuk pakai visa tinggal terbatas, izin tinggalnya izin tinggal terbatas atau ITAS. Nah pertanyaannya, terus kalau izin tetap gimana? Kan gak ada visa tinggal tetap. Memang betul, ITAP ini guys diberikannya kepada WNA tertentu yang biasanya memang sudah punya ITAS sebelumnya. Jadi pemegang ITAS yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa ganti ITAS ini jadi ITAP atau izin tinggal tetap. Yang mana ini izin tinggal yang lebih strong, lebih kuat, lebih lama. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus tentang izin tinggal tetap juga ya. Sampai sini clear, kita lanjut di ayat keempatnya. Menteri berwenang melarang orang asing yang telah diberi izin tinggal berada di daerah tertentu di wilayah Indonesia. Ayat 5-nya. Terhadap orang asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga permasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, orang asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 itu bahwa WNA itu wajib punya izin tinggal. Jadi kalau WNA kena kasus-kasus yang tadi baru aku sebut, itu tidak wajib punya izin tinggal. Oke? Kita lanjut ke pasal 55-nya. Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Nah, jadi dari pasal ini, dari ayat ini kita bisa tahu ya guys ya, kalau izin tinggal WNA itu bisa juga diperpanjang, bisa juga dibatalkan. Nanti kita bahas di video lainnya ya. Di pasal 56 ayat 1, izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat dialih statuskan. Ini kan tadi sebelumnya aku sempat singgung kan guys, kalau ITAP itu dapatnya buat WNA yang sebelumnya punya ITAS, itu bisa apply buat jadi ITAP. Nah, ini maksudnya dialih statuskan tuh seperti ini, berubah statusnya dari satu jenis izin tinggal ke jenis yang lain. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu dari jenis izin tinggal apa aja ke apa aja yang bisa berubah. Dan memang ini dijelasin juga di ayat keduanya. Izin tinggal yang dapat dialih statuskan adalah izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Jadi izin tinggal yang boleh ganti atau boleh dialih statuskan berubah jenisnya itu cuma ITK ke ITAS sama ITAS ke ITAP. Jadi kalau WNA ini masuk Indonesia pakai visa kunjungan, izin tinggalnya kunjungan kan. Katakan WNA ini suatu saat pengen ganti ke ITAS. Kalau memenuhi syarat itu bisa dialih statuskan menjadi izin tinggal terbatas. Atau sama juga WNA yang izin tinggalnya ITAS, suatu saat pengen ganti ke ITAP, kalau memenuhi persyaratan bisa alih ke ITAP. Tapi ini perlu diingat, nggak semua ITK itu bisa ganti atau alih ke ITAS. Karena setahu aku, kalau kalian cek di website imigrasi guys, visa kunjungan jenis bebas visa sama visa on arrival itu izin tinggalnya nggak bisa diganti ke jenis izin tinggal lain, nggak bisa dikonversikan atau dialih statuskan. Makanya penting buat kalian, sebelum mendaftar visa si WNA ini, dicek dulu dengan apply visa ini, izin tinggal apa yang didapatkan, dan izin tinggalnya ini apakah bisa diperpanjang, apakah bisa diganti ke jenis izin tinggal lain atau dialih statuskan. Aku kasih contoh aja ya, misalkan kita ke imigrasi.go.id, lalu ke jelajahi pilihan visa. Coba kita search contohnya ini, bebas visa. Terus kita lihat bagian sini, kita baca. Izin tinggal dari fasilitas bebas ini tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dialihkan menjadi izin tinggal lain. Nah, jadi bukan cuma nggak bisa alih status kalau WNA ini masuk pakai bebas visa. Bukan cuma ITK-nya ini nggak boleh diganti jadi ITAS, tapi ITK ini tidak bisa diperpanjang. Sekarang coba kita lihat contoh yang bisa dialih statuskannya ya. Kita lihat visa wisata indeks C1 misalnya. Ini kan salah satu subjenis visa kunjungan juga ya guys. Taunya gimana? Bisa dilihat di sini. Visa C1 merupakan visa kunjungan untuk, nah berarti di sini kita tahu bahwa ini visa kunjungan. Berarti kalau visa kunjungan izin tinggalnya apa? Izin tinggal kunjungan, oke? Tapi di sini dibaca, izin tinggal ini dapat diperpanjang dan dapat dikonversikan menjadi izin tinggal terbatas. Berarti jelas kalau WNA masuk Indonesia pakai visa C1 ini kan visa kunjungan. Izin tinggal yang didapatkan adalah izin tinggal kunjungan. Dan ITK ini bisa dialih statuskan jadi ITAS ke depannya kalau mau, dan bisa juga diperpanjang ITK-nya. Kita lanjut ke ayat 3. Alih status izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan menteri. Kita ke pasal 57 ya guys, di ayat 1. Izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas dapat juga dialih statuskan menjadi izin tinggal dinas. Kan tadi sebelumnya kita taunya bisa alih status itu ITK ke ITAS dan ITAS ke ITAP. Dari ayat ini kita bisa tahu ditambah lagi bahwa sekarang juga ITK ke izin tinggal dinas bisa, ITAS ke izin tinggal dinas bisa. Kalau kita cek di website imigrasi, ini nih guys, di websitenya itu tuh nggak ada opsi alih status ITK ke izin tinggal dinas atau ITAS ke izin tinggal dinas, itu nggak ada. Nah, memang disinilah dari poin ini aku searching lagi dan ternyata aku dapat update-nya. Ini kan undang-undang tahun 2011 ya. Kita lihat yang lebih update di Permenkumham itu. Dan kalau berdasarkan Permenkumham ini ternyata memang guys, sekarang sudah sedikit berbeda. Sekarang jenis visa cuma ada 2, yaitu visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Kalau sebelumnya di Undang-Undang Imigrasi itu kan ada 4, visa diplomatik, dinas, kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Tapi kalau di sini bisa kita lihat di pasal 3-nya, visa terdiri atas
visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Nah, di sini kan jadi berhubungan sama video yang sebelumnya aku bikin ya, bahwa jenis visa itu ada 4, visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, visa tinggal terbatas. Jadinya kalau berdasarkan update Permenkumham ini, sekarang ada 2 aja jenisnya. Nggak ada lagi tuh yang jenis visa diplomatik dan visa dinas. Bisa cek lagi. Tapi buat WNA yang butuh masuk Indonesia dengan tujuan diplomatik atau dinas, sepertinya tetap ada pilihan visanya. Cuma dia mungkin masuknya jenis visa tinggal terbatas atau visa kunjungan. Bisa dicek lagi ya. Dengan update ini bahwa sekarang jenis visa ada 2, ini kan jadi pengaruh ya ke jenis izin tinggal yang ada. Tadi kan kita bahas itu jenis izin tinggal ada 5. Izin tinggal dinas, diplomatik, kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Dengan update ini bahwa jenis visa itu ada 2, berarti izin tinggal itu jadinya ada 3 jenisnya, yaitu izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Di Permenkumham itu di pasal 78-nya bahwa izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 terdiri atas izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Ini jadinya menjawab kenapa di website imigrasi itu tidak ada yang namanya alih status dari ITK ke izin tinggal dinas atau dari ITAS ke izin tinggal dinas. Makanya sekarang bisa sama-sama kita pahami bahwa jenis visa itu ada 2, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Izin tinggal itu jenisnya ada 3, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Oke? Soalnya di video sebelumnya aku masih mengacu pada UU Imigrasi di tahun 2011 itu. Untuk detail masing-masing tentang izin tinggal nanti kita akan bahas di video lainnya ya. Tapi secara garis besar ya seperti ini. Izin tinggal kunjungan itu biasanya waktunya sebentar, kayak sebulan. Sedangkan kalau izin tinggal terbatas itu waktunya biasanya lebih lama. Kayak suami aku, dia itu 2 tahun izin tinggal terbatasnya. Waktu kita mau apply di awal itu ada pilihan juga 1 tahun. Kalau ITAP itu lebih lama lagi, biasanya itu 5 tahun, 10 tahun. Nanti kita bahaslah satu-satu ya. Kita lanjut dulu yang pembahasan secara umumnya dulu di video ini. Di pasal 58. Dalam hal pejabat imigrasi meragukan status izin tinggal orang asing dan kewarganegaraan seseorang, pejabat imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status izin tinggal dan kewarganegaraannya. Ini baru pembahasan tentang izin tinggal secara umum dulu, guys. Nanti di video selanjutnya aku mau bahas satu-satu detailnya tentang tiap-tiap jenis izin tinggal ya. Buat kalian yang berpengalaman dan punya informasi baru atau informasi lebih update, jangan sungkan buat share di kolom komentar. Terus jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan supaya makin aktif channelnya dan aku bisa terus bikin video dan kita bisa jadikan channel ini platform buat kita semua. Oke, video ini sampai sini dulu, kita ketemu next time. Assalamualaikum.